ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Kaum muslimin muslimat, jamaah salat hari raya Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, itulah ungkapan yang sempurna menandakan kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hanya Allah lah yang pantas untuk dipuji, sedangkan manusia dan makhluk Allah yang lainnya hanya pantas untuk memuji. Oleh sebab itu, sifat yang paling dibenci Allah dari seorang hamba adalah sifat sombong dan membanggakan dirinya. Allahu Akbar adalah bentuk pengakuan bahwa Allah lah yang maha besar, bahwa Allah lah yang pantas untuk disembah, bahwa Allah lah yang pantas untuk diagungkan. Allahu Akbar juga bermakna kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang serba kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan, hamba Allah yang butuh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran umat Islam di pelosok bumi ini berkumpul di lapangan-lapangan, di masjid-masjid, dengan rangkaian yang sama, dengan ucapan yang sama, takbir, tahmid, tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mereka bersyukur, bergembira, namun terkadang bercampur rasa haru, karena di saat-saat seperti inilah kita sering diingatkan akan kerabat keluarga kita, akan kedua orang tua kita, akan saudara-saudara kita. Pada waktu-waktu yang lalu kita hadir bersama kedua orang tua kita, kini keduanya sudah tiada.
Mereka sudah mendahului kita ke alam baka. Tinggallah kita yang meneruskan cita-cita dan perjuangannya. Ada suami yang sudah tidak bersama istrinya lagi karena istrinya pun sudah mendahuluinya ke alam kubur. Atau sebaliknya, ada istri yang sudah tidak bersama suaminya lagi hadir di tempat ini karena suaminya sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul kerinduan untuk bersama, tapi kerinduan tinggallah kerinduan. Kerinduan hanyalah bisa kita balut dengan linangan air mata, karena tidak mungkin bisa lagi kita untuk bersama. Kita hanya meyakini dan mengikuti waktu bahwa suatu saat nanti kami pun semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan atau ditunda walau hanya sesaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah. Hari ini adalah hari yang istimewa karena ada dua ibadah besar yang dilakukan di penghujung tahun Hijriah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Jutaan umat Islam berkumpul di padang Arafah dengan rangkaian yang sama, dengan ucapan yang sama. Mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, melaksanakan ibadah haji dengan pakaian-pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa kita di hadapan Allah semuanya adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya, mana orang miskin, mana pejabat, mana rakyat biasa, mana orang terkenal, mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan diri, bertafakur, bertawajuh dengan khusyuk dan hikmat sambil mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Allah terima ibadahnya dan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji. Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di waktu-waktu yang akan datang. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat hari raya Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ibadah yang kedua adalah ibadah kurban. Ini pun merupakan nampak kilas dari perjalanan seorang manusia besar, yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, pada suatu ketika, pada suatu malam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam bermimpi. Beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun, Nabiullah Ibrahim menyampaikan kepada anaknya Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Coba pikirkan anakku,
bagaimana perasaanmu? Bagaimana pendapatmu? Ismail pun lalu menjawab, ayah, lakukanlah segera perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar. Nabiullah Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya, tolong pakaikan baju anakmu, kami hendak berangkat berdua. Berangkatlah mereka berdua menuju Jabal Qurban di Mina. Sampai di Jabal Qurban di Mina, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Walillahil hamd. Dibaringkan anaknya di atas pahanya. Lalu Ismail pun berkata, ayah, ikatlah kedua tanganku ayah. Jangan sampai aku mengamuk dan kesakitan yang akan menyakiti badan ayah. Ayah, jangan tatap wajahku ayah. Jangan sampai muncul perasaan iba dan ayah tidak jadi menjalankan perintah Allah. Ayah, tolong sampaikan salamku kepada ibuku. Belum sempat aku membalas jasanya, belum sempat aku mengabdi kepadanya. Insya Allah kelak di hari kemudian aku akan menjadi pelayan baginya dan aku akan mengabdi kepadanya. Cukup pesan Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keduanya yang akan menjadi penyembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pedang sudah terhunus, siap-siap akan memenggal kepala anak semata wayangnya yang 80 tahun ia nantikan, kemudian diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat menangis, malaikat-malaikat memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan manusia, selamatkan Ismail ya Allah, selamatkan Ibrahim ya Allah. Dia telah membuktikan ketaatannya, dia telah rela dan ikhlas akan perintahmu. Maka Allah pun mengabulkan doa para malaikat dan makhluk langit dengan menggantikannya dengan seekor kibas. Nabi Allah Ibrahim pun menarik pedangnya. Ternyata yang disembelihnya adalah seekor kibas yang besar. Ismail yang menyaksikan kejadian itu menangis terharu sambil mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kejadian itu, pulanglah mereka berdua ke rumah dengan lantunan-lantunan takbir. Siti Hajar yang menunggu di rumahnya dengan perasaan sedih, ia menangis bahwa anaknya akan hilang, anaknya akan mati disembelih ayahnya karena menjalankan perintah Allah. Setelah mendengar suara suaminya dan suara anaknya, maka ia pun menangis terharu sambil juga mengucapkan kalimat-kalimat takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut akal sehat, Nabiullah Ibrahim lebih memilih anaknya ketimbang menjalankan perintah Allah. Tapi Nabiullah Ibrahim melabrak semua itu. Norma akal sehat dilawannya demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih memilih cinta kepada Allah melebihi cinta daripada cinta kepada anaknya, kepada keluarganya, dan kepada segalanya. Oleh karena itu, Khatib menghimbau mengajak, mari kita mengambil contoh dari pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Mari kita korbankan semuanya, lebih dahulu mencintai daripada Allah ketimbang cinta kita kepada yang lainnya. Semoga dengan hikmah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lahirlah Ibrahim baru di muka bumi ini. Mari kita korbankan Ismail kita. Boleh jadi Ismail kita dalam bentuk kekayaan, Ismail kita dalam bentuk jabatan, Ismail kita dalam bentuk kepopuleran, Ismail kita dalam bentuk harta dan benda, Ismail kita dalam bentuk benda-benda duniawi. Mari kita korbankan semuanya, lebih mendahului cinta kita kepada Allah daripada cinta kita yang lainnya. Demikianlah khutbah Aidul Adha yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.